Ketua Sekte Sheng. Jarum saya ini akan ditusukkan ke tangan Anda pada 3 titik. Sang Kunpeng Ketua Sakti Naga. Dikombinasikan dengan obat saya. Anda akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Jika kau ingin dia hidup beberapa hari lagi, sebaiknya kau tidak menggunakan jarum itu. Jika tidak, bersiaplah bertemu Yamra. Kau bocah sombong. Apakah kau mengatakan bahwa jarum saya ini akan merenggut nyawa Ketua Sekte Sheng? Itu omong kosong. Ketua Shou, orang macam apa yang kau bawa ke sini? Bagaimana kau bisa membawa seseorang ke sini begitu saja? Bawa dia keluar dari sini sekarang juga. Ketua Sekte Sheng orang ini, orang yang kundang obati penyakitmu. Siapa sebenarnya yang kau bawa ke sini? Ketua Sekte, ini adalah Tuan Shu Bukun. Hanya seorang pemula. Apa yang mungkin dia ketahui tentang pengobatan? Dengar dokter. Saya harus memperingatkanmu. Sekte Shang menderita akumulasi tenaga dalam jahat, penyimpangan dalam kultivasinya. Meski saya mungkin bukan tabib, saya sangat paham seni membunuh. Tangan yang sama yang membunuh juga bisa menyelamatkan. Selama setahun terakhir memang benar, tiap pakai tenaga dalam tubuh sakit. Tenaga dalam saya justru mengalami kemunduran bukan kemajuan. Jika kau menusukkan jarum itu, dalam waktu kurang dari 3 tarikan napas, Sekte Shang akan menyerah pada tenaga jahat itu dan tewas. Seorang penipu yang mengarang cerita. Kau mungkin bisa menipu orang lain, tapi kau tidak bisa menipu saya. Saya adalah tabib ternama. Baik Yan En. Ketua Sekte. Saya ragu kau bahkan memiliki kualifikasi untuk mempraktikkan pengobatan. Kau hanya punya beberapa trik murahan, dan sekarang kau berkeliling menipu orang. Anak muda zaman sekarang, mereka benar-benar tidak punya integritas. 3, 2, Pengawal. Dialah yang membunuh Ketua Sekte. Bawa dia pergi. Tunggu. Ketua Sekte Sheng. Bagaimana perasaan Anda? Sekte Shang tenaga dalammu yang korup sudah dibersihkan dari tubuhmu. Dengan 2 hari istirahat lagi, Anda akan pulih sepenuhnya. Luar biasa. Bukan hanya tenaga dalam saya yang mengalir lancar sekarang. Saya bahkan merasa bahwa hambatan saya selama bertahun-tahun telah terbuka. Terima kasih teman muda Shuo. Kalian semua mundur. Jangan tunjukkan rasa tidak hormat kepada teman muda Shuo. Selamat Ketua Sekte Sheng. Selamat Ketua Sekte Sheng. Penyakit kronis Anda sudah hilang. Mengenai kemitraan Serikat Dagang Naga Harimau kami dengan Sindikat Naga. Mudah bilang. Saya berterima kasih kepada Ketua Shou karena kenalkan aku ke teman muda Shuo. Kalau begitu bawa kontraknya ke sini. Aku tanda tangan sekarang. Ya tentu saja. Saya bayi menyadari. Saya hampir menyebabkan bencana bagi Tuan Shang. Ini semua berkat intervensi Tuan Shuo. Saya harap Tuan Shuo mau menerima saya sebagai muridnya. Hati manusia penuh kepura-puraan. Itu bukan hanya untuk pasien, tetapi untuk semua makhluk hidup. Hanya dengan begitu seseorang bisa layak menyandang gelar tabib utama. Jika Anda memiliki kasus sulit di masa depan, jangan ragu untuk datang kepada saya. Baiklah, kata-kata yang bagus. Saya tidak pernah menyangka bahwa teman muda Shuo di usia semuda ini akan memiliki wawasan yang begitu luas dan kefasihan. Bolehkah saya bertanya, siapa ayah Anda? Aku dibesarkan oleh ayah angkat saya. Ayah saya adalah Ye Jitian. Apakah Anda putra dari Ye Jitian? Benar, saya orangnya. Tidak heran metode Anda begitu luar biasa. Karena Anda telah menyelamatkan saya. Saya ingin bersumpah saudara dengan Anda. Mulai hari ini di dalam Sindikat Naga. Melihat Anda sama dengan melihat saya. Mari kita anggap sumpah itu sebagai lelucon. Teman muda Shuo. Tidak perlu menolak. Memiliki seseorang seperti Anda. Seorang pemuda berbakat di sisi saya. Maka saya tidak perlu mengadakan KTT Sindikat Naga untuk memilih penerus. Pertemuan puncak Sindikat Naga. Sayangnya usia saya sudah lebih dari 50 tahun. Dan saya tidak memiliki anak sendiri. Saya hanya memiliki 1 putra angkat dan dia tidak kompeten. Namun Sindikat Naga ini adalah sesuatu yang saya bangun dengan tangan saya sendiri. Ini adalah pilar Hua Gua.
Saya tidak bisa membiarkannya hancur tanpa penerus. Oleh karena itu, saya menyelenggarakan KTT Sindikat Naga. Dengan harapan dapat memilih seorang anak muda yang luar biasa untuk menjadi tuan sindikat. Dan pada akhirnya mewarisi posisi saya sebagai ketua sekte. Sekarang tampaknya, kandidat penerus itu berada jauh di ujung dunia. Namun tepat di depan mata Anda. Saya bertanya-tanya, apakah Anda bersedia berpartisipasi dalam KTT Sindikat Naga? Saya yakin Anda akan menjadi pemenang akhirnya. Saya menolak. Ketua Zhang. Saya datang ke Shanghai, khusus untuk menyelidiki kebenaran pertemuan puncak Sindikat Naga. Saya benar-benar tidak punya waktu untuk peduli tentang. Jika memang demikian, maka terjadilah. Namun setelah urusan Anda selesai, jika Anda masih bersedia untuk berpartisipasi, KTT Sindikat Naga akan tetap terbuka untuk Anda. Terima kasih Tetua Zhang. Untuk sisanya saya akan meminta Baitua meresepkan obat herbal untuk pemulihan Anda. Tetua Zhang, saya ada urusan yang harus diselesaikan. Jadi saya pamit. Karena Tuan Shuo ada urusan, saya akan mengantar Anda keluar. Tidak perlu, kesehatan Anda yang terpenting. Silakan beristirahatlah dengan baik. Saya bisa mengurus diri sendiri. Baiklah. Jika Anda membutuhkan sesuatu Tuan Shuo, jangan ragu untuk memanggil saya. Terima kasih Tetua Zhang. Melapor Tuan. Dia telah menyembuhkan Shang Kunpeng. Shang Kunpeng. Benda tua itu benar-benar berhasil bertahan. Menarik. Anda harus berpartisipasi dalam KTT Sindikat Naga. Ini adalah identitas baru Anda. Namun saya harus memastikan dia menolak untuk menghadiri KTT Sindikat Naga. Lakukan seperti yang saya katakan. Dia pasti akan hadir. Begitu kita mencapai babak final, singkirkan dia. Baik. Qiu Xiao Chen Tuan Grup Qiu. Ibu Gu. Bagaimana mungkin aku menerima ini? Kau terlalu baik, Tuan Qiu. Bibi, Ini ini hanyalah tanda ketulusan kecil dari saya. Biarkan Tingman menikah dengan saya. Mengenai krisis yang dihadapi keluarga Gu Anda, keluarga Qiu saya pasti akan menyelesaikannya. Bagus, 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 Tuan Qiu. Tidak. Menantu yang baik, menginaplah untuk makan malam nanti. Dan untuk mengenal Tingman kami, habiskan waktu. Baiklah, Ibu, aku tidak akan menikah dengannya. Gu Tingman pewaris klub Gu. Menyelamatkan perusahaan. Mengapa harus aku yang berkorban? Kau gadis ini. Ibu lihat siapa yang datang. Salam Bibi, turut berduka cita. Saya Su Bokon dari keluarga Su. Beri hormat pada Paman Gu. Memberi hormat. Dari mana bocah liar ini berasal? Tingman, kau akan segera menikah. Berhentilah bergaul dengan sembarang orang. Usir dia. Bibi siapa ini? Jadi ini, keturunan keluarga Shuo, yang dimusnahkan 20 tahun lalu. Tentu. Dari mana anjing liar ini berasal? Punya nyali untuk muncul di sini. Penghormatan macam apa ini? Jelas dia di sini untuk mengemis uang. Ini hadiah untukmu. Ambil itu. Apa yang sedang kau lakukan? Tingman, bagaimana kau bisa berbicara kepada Tuan Qiu seperti itu? Kami sudah lama memutuskan hubungan dengan keluarga Zhou. Selain itu, 20 tahun yang lalu, api itu telah membakar keluarga mereka hingga tak tersisa. Sekarang Tuan Zhou ini muncul. Dia pasti seorang penipu. Kau. Bukun, duduklah dulu. Jangan hiraukan mereka. Bibi. Ini undangannya. Untuk upacara inisiasi Nona Yu 3 hari dari sekarang. Dia akan berguru kepada Dewa Perang Pelindung Negara. Ini adalah kesempatan langka untuk melihat dunia. Keluarga Qiu kami hanya memiliki 2 undangan. Saya akan memberikan yang ini kepada Tingman. Biarkan dia pergi bersama saya. Bagus.
Tuan Qiu benar-benar cakap. Semua yang menghadiri perjamuan ini, pastilah tokoh besar di Waguo. Benar. Tingman lihat ini. Kau, Zhu Bukun, beraninya kau membuang undangan Nona Yue. Dengan undangan yang biasa seperti ini, apakah kau pikir kau akan diizinkan untuk berbicara? Jika Tingman ingin pergi, aku bisa mengantarnya. Tidak perlu merepotkan Tuan Qiu. Jadi kau juga punya satu. Kau, bagaimana mungkin kau memiliki undangan yang dikeluarkan oleh Panglima sendiri? Sejauh yang saya tahu, hanya ada 3 di seluruh Waguo. Bagaimana jika kukatakan padamu bahwa Dewa Perang sendiri memberikannya kepadaku secara pribadi? Apakah kau percaya padaku? Tuan Zhou, mataku tadi rabun. Aku gagal mengenalimu. Di perjamuan ini, tolong bawa aku melihat dunia. Mustahil, Bibi. Mustahil bagi seorang penjaga penjara rendahan untuk mendapatkan undangan Tuan Chu. Itu pasti dicuri. Ya, itu pasti dicuri. Hanya keluarga paling bergengsi yang diundang ke upacara tersebut. Dari mana tepatnya kau mendapatkan undangan Panglima itu? Itu tidak dicuri bukan? Jangan seret keluarga Gu kami bersamamu. Enyahlah dari sini segera. Kau tidak diterima di sini. Ibu, Bukun tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Kau pembawa sial yang mendatangkan kematian bagi orang tuamu. Aku sedang mendisiplinkan putriku. Apa urusannya denganmu? Aku tidak tahu. Mantra apa yang kau gunakan pada putriku? Enyahlah dari sini sekarang. Kau tidak diterima di sini. Karena aku tidak disambut. Aku akan pergi. Pergilah, kalau begitu kami tidak akan mengantarmu. Bukun, bisakah kau menemaniku ke suatu tempat? Ayahku dibunuh. Perusahaan sedang dalam kekacauan. Dan kita berada di ambang kebangkrutan. Ibu hanya ingin aku segera menikah dengan keluarga Qiu. Tidak ada waktu untuk pemakaman. Turut berduka cita atas kematian Paman Gu. Aku curiga ini cocok dengan metode yang digunakan 20 tahun lalu untuk membunuh orang tua kandungku. Pada tubuh ayahku juga terdapat tanda terata yang sama. Ini persis tanda yang sama. Ayahku juga memilikinya di tubuhnya. Aku curiga itu pembunuh yang sama. Apakah maksudmu? Bahwa kita memiliki musuh yang sama. Aku tidak bisa memastikannya. Tapi ini jelas kelompok yang sama. Dua tanda ini adalah satu-satunya bukti yang mereka tinggalkan. Perjamuan pengangkatan murid. Semuanya. Hari ini saya Yua Lingyun mengadakan perjamuan pengangkatan murid ini dengan tujuan tunggal untuk berguru. Dewa Perang Pelindung Negara, Jati Guru. Saya Yu berterima kasih kepada Anda semua karena telah datang untuk menyaksikan ibadah di sini. Sekumpulan penjilat yang hanya tahu cara memuji. Siapa kau? Berani membuat keributan di sini? Memikirkan bahwa begitu banyak keluarga yang disebut elit Sosok misterius. berdiri di sini seperti anjing. Sungguh menyedihkan. Membosankan. Zhu Bukun. Kau benar-benar punya nyali. Dari binatang berhati singa. Berani mengacaukan perjamuan pengangkatan murid. Nona Yu dengan undangan palsu. Apakah kau sudah gila? Atau apakah kau pikir Nona Yu mudah dibodohi? Siapa yang berani memalsukan undangan? Nona Yu Lingyun salam hormat. Saya Gu Tingman. Dari keluarga Gu Xianhai. Ini adalah Zhu Bukun. Kau benar-benar hama yang gigih untuk mendekati nona saya. Kau berani mengacaukan perjamuan pengangkatan murid. Apakah ini tempat bagi orang biasa sepertimu untuk berada? Aku diundang ke sini. Mengapa aku tidak boleh datang? Nona Yue mohon redam kemarahan Anda. Keluarga Zhuo dan keluarga Gu, saya adalah sekutu lama. Dia telah mengabdi di penjara naga. Sudah lama. Sejak Jadi dia hanyalah seorang penjaga penjara. Aku pikir dia adalah seseorang yang penting. sampah yang terpuruk. Akhirnya melangkah keluar ke dunia. Zhu Bukun. Karena kau telah menempel pada keluarga Gu melalui pernikahan,
Sebaiknya kau jadi menantu yang tinggal di rumah saja. Ada beberapa orang yang tidak akan pernah bisa kau sentuh. Yui Lingyun, kendalikan anjingmu. Jangan biarkan dia menggonggong terlalu banyak. Berani melontarkan omong kosong seperti itu di perjamuan pengangkatan murid. Lihat bagaimana aku memberimu pelajaran. Kita tamat keluarga gue. Akan dimusnahkan karena hal ini. Zhu Bukun, mengapa kau tidak segera berlutut dan memohon pengampunan Nona Yue? Apakah kau ingin keluarga gue dikubur bersamamu? Kau mau aku berlutut minta maaf padanya? Dia tidak layak. Lancang sekali. Berani menghina nona kami. Kau pasti sudah bosan hidup. Yui Lingyun, jika kau benar-benar ingin berguru, sebaiknya kau berguru padaku saja. Jenderal Pelindung Negara adalah muridku. Jika kau berguru di bawahnya, bukankah itu berarti kau berguru padaku? Zhu Bukun, berhenti bicara omong kosong. Saya sarankan Anda melihat posisi Anda sendiri dengan jelas. Jangan seret keluargaku bersamamu. Kau benar-benar tidak bisa diajak bicara. Aku mengatakannya hanya karena kau punya sedikit potensi, tapi melihatmu dan anjingmu yang berwatak buruk itu, aku tidak akan menerimamu bahkan jika kau berlutut. Nona Yue Zhu Bukun berasal dari tempat kecil. Dia belum pernah melihat dunia luar. Jadi dia tidak tahu aturannya. Lagi pula keluarganya dan keluarga saya adalah sekutu lama. Saya tidak bisa hanya diam melihat dia mati di sini. Mohon ampunan Nona. Ingman, di saat seperti ini, kau masih memohon untuk orang ini. Apakah kau sadar siapa yang telah dia singgung? Itu Nona Yue. Apakah kau masih memikirkan keluarga gue dan ingin dihancurkan bersama orang ini? Tapi, Zhu Bukun, apakah kau seorang pria? Apakah kau masih butuh seorang wanita untuk berlutut dan memohon belas kasihan atas namamu? Jika kau masih menghargai nyawamu, berlututlah dan mohon ampun sekarang. 7 bintang Dewa Perang Jenderal Pelindung Negara telah tiba. Salam Panglima. Salam Panglima. Bangkitlah. Terima kasih Panglima. Zhu Bukun, ketemu Dewa Perang. Mengapa kau belum berlutut? Apa kau mencari mati? Kurasa kau sudah bosan hidup. Tuan Cui Yuan Dao sekarang adalah Jenderal Bintang 7. Kau bikin ribut di jamuan hari ini. Kau akan membayar untuk ini. Melapor kepada Panglima. Zhu Bukun ini sombong dan gegabah. Berulang kali, dia tidak hormat pada Nona Yue dan mengacaukan perjamuan pengangkatan murid. Dia bahkan bertindak liar di hadapan raja. Mohon Dewa Perang hukum mati dia. Benar bunuh dia, bunuh dia. Benar sekali bunuh dia, bunuh dia. Panglima, Zhu Bukun ini hanyalah penjaga penjara tingkat rendah. Dia tidak mengerti aturan. Saya mohon Panglima mengampuninya. Zhu Bukun, mengapa kau tidak segera turun ke sini, berlutut dan bersujud untuk meminta maaf? Ikan kecil sepertimu. Raja bahkan tidak akan repot-repot mengotori tangannya padamu. Bawa orang-orangmu dan pergi sekarang. Dan mungkin saya masih akan membiarkanmu hidup. Nona Yui sangat merasa benar sendiri. Hanya terobsesi dengan status dan kedudukan. Dia tidak layak menjadi muridku. Raja sangat tidak puas dengan kinerjamu hari ini. Perjamuan pengangkatan murid segera dibatalkan. Apakah aku akan menerimamu sebagai murid? Bergantung pada bagaimana kinerjamu mulai sekarang. Zhu Bukun, apa kau tahu bahwa nona saya bisa menjadi prodigi wanita pertama dari generasi muda di Waguo hari ini? Dan hanya karena dirimu menyinggung raja dari penjara naga, kau telah merusak perjamuan pengangkatan murid nona saya. Bagaimana kau berniat menebus ini? Kau tidak bisa membunuh pria ini. Kau tidak bisa menyentuh pria ini. Lupakan saja Zhu Bukun. Saya akan membiarkanmu pergi kali ini. Pedang saya tidak menebas orang yang tidak berarti. Dengan master seperti itu di sisinya, tidak heran dia begitu merajalela. Kau telah menggunakan 2 dari 3 kesempatanmu. Saya bisa mengampunimu kali ini. Tapi itu tidak berarti orang lain akan melakukannya. Jadi saya sarankan kau bersikap baik. Zhu Bukun, sebaiknya kau tahu diri. Jika tidak dengan kesombonganmu, kau hanya akan membawa masalah bagi keluargaku. Orang yang bisa membunuhku, bahkan belum lahir. Kalian semua di sini, sebaiknya pertimbangkan pilihan kalian dengan hati-hati. Ayo pergi. Siapa kau? Kau masih sama merajalelanya. Jadi orang ini tidak berada di sini untuk melindunginya. Orang ini menyinggung Nona Yue. Dan sekarang dia juga memancing kemarahan seorang ahli misterius. Bocah ini sudah pasti orang mati. Tuan, tolong jangan masukkan ucapannya ke dalam hati. Ada yang salah dengan kepalanya. Dia bicara tanpa berpikir.
Lalu kenapa? Di mataku tidak ada bedanya sama sekali. Tingman, jumlah uang ini cukup signifikan. 20 juta bagaimanapun juga, aku merasa, mengingat cara orang-orang itu. Di kamar dagang naga makan beroperasi, akan sangat sulit. Saya baru saja menelpon Ketua Xiaoqin dari Serikat Dagang Naga Harimau. Dia tidak mau mengangkat. Tentu saja dia tidak akan mengangkat telepon, adik Tingman. Ada sesuatu yang tidak kau ketahui. Xiaoqin sudah bergerak di balik layar. Serikat Dagang Naga Harimau sekarang dijalankan oleh Wakil Ketua Yuan Hu. Yuan Hu kau mengenalnya bukan? Kita bertemu di perjamuan pengangkatan murid. Xiao Chan, karena kau begitu dekat dengan Xiao Yuanhu, maka, bisakah kau membantu Tingman kami mendapatkan kembali uang ini? Tentu itu hanya butuh satu panggilan telepon. Kalau begitu aku serahkan padamu untuk menelepon. Aku bisa melakukannya. Aku akan membantumu. Tapi mengapa aku harus membantumu? Bagaimana dengan ini? Sebutkan syaratmu apapun itu. Bibi akan menyetujuinya. Apa kau serius? Benar-benar serius. Aku bisa membantumu. Tapi aku punya satu syarat. Katakan. Tingman. Dia harus menjadi milikku. Tidak masalah. Baiklah, aku akan menelepon untukmu sekarang juga. Baiklah. Mengenai Yuan Ho, dia tidak menjawab, mungkin dia sedang rapat. Tapi tenang saja. Aku pasti akan menyelesaikan ini untukmu. Dimengerti. Dia bahkan tidak menelepon Xiao Yuanhu sama sekali. Mengapa kau ada di sini? Sampah ini, Bibi. Jika dia tidak pergi hari ini. Mengenai masalahmu ini, selesaikanlah sendiri. Enyahlah dari sini sekarang juga. Atau aku akan menuntutmu karena menerobos. Jika bukan karena Tingman, aku bahkan tidak akan datang. Bukun, ini tidak ada hubungannya denganmu. Sebaiknya kau segera pergi. Berapa banyak hutangmu? 20 juta. Jika kau sangat membutuhkan uang ini, aku bisa meminjamkannya padamu terlebih dahulu. Jati kau Juo Bukun. Penjaga penjara kecil itu. Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Sebuah kartu hitam. Hitam tertinggi. Jumlahnya kurang dari 3 di seluruh Shanghai. Bagaimana mungkin itu ada padamu? Serahkan. Hitam tertinggi. Tuan Zhou, selama kau melindungi keluarga Gu kami melalui krisis ini, saya tidak akan mencampuri urusan Tingman dan kau lagi. Itu palsu. Tidak akan bisa digunakan, bukan? Palsu. Aku tahu dia penipu. Cara kau menangani masalah hari ini, membuat kekacauan seperti ini, kau bisa menanggung konsekuensinya sendiri. Zhou Bukun, kau hanyalah seorang penipu. Menggunakan kartu palsu untuk menipu orang. Pergi dari sini sekarang juga. Tidak apa-apa Tingman. Aku akan pergi ke Ban. Ada kata-kata terakhir. Pinyalah kau sampan. Jika kau berani menemuinya lagi, saya akan mematahkan kakimu. Tuan, ada urusan apa Anda hari ini? Aku perlu mencabut batasan pada kartu banku. Ini adalah bank kelas atas keluarga Feng. Berpakaian compang camping seperti itu, sebaiknya Anda mencoba bank lain. The film was translated and Begitukah cara narrated by bankmu M beroperasi? Media. Ini kartu Anda. Kurasa begitu. Mohon tunggu sebentar. Lepaskan. Keparat. Dia bilang kartu hitam ini milikmu. Apakah ini milikmu? Bagaimana menurutmu? Aku akan menyetrumu sampai mati. Tangkap dia. Xiaoli, bangunkan dia. Bangun.
Jadi kau orang yang berani memalsukan kartu hitam. Kau punya nyali yang besar. Bawa direktur bankmu ke sini. Kau ingin memanggil direktur kami. Apakah kau tahu bagaimana aku mematahkan lengan ini? Itu karena memukuli seseorang yang memalsukan kartu hitam. Begitulah cara lengan ini patah. Bawa direkturmu ke sini. Aku perlu menelepon. Masih menelepon. Siapa yang kau telepon? Aku menelepon direktur umum dari grup Fang. Biar ku beritahu. Direktur kami akan segera tiba. Dan dia akan membuatmu membayar untuk ini. Siapa yang mencuri kartu hitam itu? Direktur Anda sudah datang. Kemari cepat-cepat. Jadi ini bocah yang mencuri kartu hitam itu. Itu dia. Mencuri kartu hitam. Ini kartuku. Berikan teleponnya. Aku sedang menelepon. Biarkan dia menelepon. Aku ingin melihat siapa di Shanghai yang bisa kau panggil. Halo. Katakan pada Fang Shikai untuk segera ke sini dan menjawab telepon. Siapa yang Fang Shikai pikir dirinya? Tutup mulutmu. Tuanmu yang menelepon. Kau cukup pandai berakting. Berakting. Aku akan membunuhmu. Halo, siapa ini? Ketua. Ketua. Ya. Saya akan segera menanganinya. Saya pasti akan menyelesaikan ini untuk Anda. Mohon tenangkan kemarahan Anda. Ketua. Itu. Tuan Shu. Mengapa Anda hanya berdiri di sana? Saya minta maaf. Baru saja. Aku membuatmu duduk di lantai begitu lama. Tuan Shuo, ini semua salah saya. Saya buta dan gagal mengenali seorang master sejati. Saya telah menyinggung Anda. Mohon jadilah orang yang lebih besar dan maafkan saya. Ampuni saya. Saudara, apakah saya harus berlutut? Dimengerti. Bagaimana menurutmu? Kalau begitu saya akan menemani Anda. Lututmu. Aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Tuan Shu. Apakah Anda puas, Tuan Shu? Aku puas. Tapi Fang Shikai mungkin tidak. Tepat sekali, tepat sekali. Tuan Shu, ini untuk sebuah undangan lelang giam. Di pelelangan, tidak peduli apa yang Anda incar, biayanya akan ditanggung sepenuhnya oleh saya. Baru saja kau bilang bahwa lenganmu dipatahkan oleh pemegang kartu hitam sebelumnya. Tidak. Sayalah yang mematahkannya, bukan pemegang kartu hitam sebelumnya. Dimengerti. Penjaga, patahkan lengan itu. Untuk saya juga. Direktur. Bukankah ini Tuan Zhou? Kau bahkan tidak bisa menggesek 1 sen pun. Tapi kau masih ingin datang ke lelang jiap. Tuan Shu, kau juga di sini untuk pelelangan. Apa yang rencananya akan kau tawar? Keberanianmu sendiri. Saudara Bukun, jangan hiraukan dia. Mereka selalu berbicara seperti itu. Mohon silakan masuk. Bagaimana mungkin dia memiliki undangan? Dan berpakaian sangat lusuh pula. Mengapa kau peduli pada orang tidak berguna itu? Ayo pergi. Kita akan menuju ruang VEP dan menunggu wakil ketua Xiao. Baiklah. Kapan wakil ketua Zhao ini sebenarnya akan datang? Kami sudah menunggu selama setengah jam. Apa yang kau buru-buru? Jika bukan, karena wakil ketua Xiao memberiku muka, apakah dia akan datang ke sini untuk bicara denganmu? Tunggu saja. Xiao, wakil ketua Xiao. Enyahlah, saya dari grup Q. Enyahlah, saya tahu. Wakil ketua Xiao, wakil ketua Xiao. Kau suka memamerkan kekuasaanmu, bukan? Cepat, cepat selamatkan Tingmen.
Kau bajingan. Zhao Yuanhu. Kau mencari mati. Zhu Bukun, kau berani memukulku. Darat. Nona. Zhu Bukun itu mengikuti kita lagi. Sial sekali. Kali ini, kita tidak bisa membiarkan dia merusak rencana besar saya. Hari ini pedang pendek yang hilang oleh Raja akan muncul di pelelangan ini. Saya bertekad untuk mendapatkannya. Kita akan menawar pedang itu dan mengembalikannya kepada Raja dari penjara naga. Dia pasti akan memaafkan kita. Dia pasti akan mendapatkannya. Bukun, Raja dari penjara naga adalah atasanmu. Bukan begitu? Pernahkah kau melihat bilah ini sebelumnya? Ya pernah. Itu tidak lebih dari bilah yang sumbing dan tidak berguna. Itu tidak sepadan dengan harga ini. Adakah yang lebih tidak berguna darimu? Rp2 miliar. 2 miliar 10 juta yuan. Jika kau tidak punya uang, jangan pamer. Jika kau benar-benar memenangkan tawaran itu, aku ingin melihat bagaimana kau membayarnya. Saya akan menambah 10 juta lagi, Rp22 miliar. Kau sangat menginginkannya. Kalau begitu aku menawar 3 miliar yuan. Kau. 3 miliar 50 juta rupiah. 4 miliar yuan. Kau sedang di pelelangan. Jangan pelit dengan uangmu. 5 miliar yuan. Teruskan penawarannya kalau begitu, Zhu Bukun. Apakah kau bahkan bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Aku punya uang tapi aku bukan orang bodoh. Menghabiskan 5 miliar yuan untuk sepotong besi tua. Seperti yang diharapkan dari jenderal wanita utama Hua Gu. Hari ini, aku ingin melihat siapa yang bisa berjalan keluar dari pintu ini. Yuan Hu, mundur, aku akan menangani ini. Zhao Qin, Ketua Serikat Dagang Naga Harimau. Semuanya. Saya Xiao Qian. Tidak berniat mengganggu acara hari ini. Tetapi ada sekelompok orang di sini yang melukai putra saya Xiao Yuanhu dan bersembunyi di tempat ini. Saya di sini untuk menangkap mereka dan memastikan keselamatan semua orang. Apa yang harus kita lakukan, Tingman? Xiao Yuanhu menelpon ayahnya. Ketua Xiao di sini. Apa yang bisa kita lakukan? Xiao Yuanhu yang bersikap kasar lebih dulu. Lagi pula, ada begitu banyak orang di tempat ini. Dia mungkin tidak akan berani bertindak gegabah. Kau meremehkan Serikat Dagang Naga Harimau. Mereka terkenal, baik di dunia bawah maupun kalangan elit, terutama Xiao Qian, Ketua Xiao, di bawah komando Raja dari Penjara Naga. Dia adalah prajurit yang cakap. Di sini selain Tuan Yue, tidak ada yang boleh pergi. Diam. Qi Xiaocheng, keluar kau. Ayah, itu bajingan itu. The film Dia was menipuku. translated Dia menjanjikan and 2 wanita narrated by kepada M saya. Media. Namun itu hanyalah jebakan. Tuan Naga saudaraku. Bukan aku, itu dia, itu dia. Itu dia yang melukaimu. Tuan Naga mohon lihat kebenarannya. Berdiri. Saya ingin melihat siapa orangnya yang berani membuat keributan di wilayah saya di Shanghai. Ketua Xiao. Lama tidak bertemu. Tuan Shu. Saya tidak tahu Anda akan datang. Maafkan saya karena tidak menyambut Anda dengan layak. Tidak masalah. Zhao Yuanhu adalah putramu. Ya, dia adalah putra saya yang tidak berguna. Benar, putra saya yang tidak berguna. Kudengar kau berhutang pada grup Gu. Pembayaran konstruksi. Hari ini aku membawa ketua untuk menagih hutang grup Gu ini. Katakan padaku kau akan membayar atau tidak. Saya akan membayar. Saya akan segera membayarnya. Kelebihannya adalah sebagai kompensasi. Ketua Xiao. Ketua Xiao, kau benar-benar lugas. Namun aku punya hutang lain untuk diselesaikan. Silakan lanjutkan saja. Putramu melanggar hukum, menindas pria dan menindas wanita. Melakukan segala macam tindakan keji. Untuk tindakan ini, bagaimana seharusnya mereka ditangani di penjara naga? Ayah.
Xiao Yuanhu telah menyalahgunakan kekuasaannya. Mulai hari ini dia bukan lagi Wakil Ketua Serikat Dagang Naga Harimau. Biarkan Serikat Dagang Naga Harimau menjadikan ini sebagai peringatan. Ketua Zhao mengenai masalah ini. Saya harap Anda bisa menanganinya secara adil dan jujur. Tidak perlu menjaga perasaan saya. Jenderal Yu, Anda juga di sini. Zhu Bukun ini telah berulang kali menentang atasan saya. Ketua Zhao, Anda tidak mungkin bersekongkol dengan orang rendahan seperti dia, bukan? Saya Xiao Qian. Selalu bertindak secara langsung. Putra saya memang tidak bisa diatur, dan saya gagal mendidiknya. Jika Tuan Shuo bisa mendidiknya hari ini, saya tentu saja akan merasa puas. Mana mungkin ada konspirasi. Dia, bagus. Ketua Zhao, karena masalah ini melibatkan urusan keluargamu. Saya tidak akan ikut campur lebih jauh, namun saya akan memberi Anda satu nasihat. Jangan pernah terlibat dengan orang-orang tercela seperti itu. Selamat tinggal. Pelelangan selesai. Urusan hari ini juga telah diselesaikan dengan baik. Ketua Zhao, kita akan bertemu lagi. Hati-hati Tuan Shuo. Hati-hati Tuan Shuo. Nona gue. Tingman, Apa yang kau teriakan? Apakah kau membawa 1 miliar rupiah? Tidak ada uang, tidak ada putri. uang 1 miliar yuan sudah di sini. Tapi Anda harus membiarkan saya melihat Tingman. Bagaimana saya tahu jika ada uang di kartumu? Mencoba menipuku. Tidak mungkin. Jika saya tidak bisa melihatnya, Anda tidak akan mendapatkan satu sen pun. Tingman, saya sudah pergi untuk hidup enak. Seseorang sepertimu tidak punya uang dan penuh kepura-puraan. Kau tidak akan pernah melihat putriku. Bermimpilah. Jika terjadi sesuatu pada Tingman, saya tidak akan membiarkanmu lolos. Keparat. Kami tidak mengizinkan pengemis masuk ke sini. Enyahlah. Petugas keamanan, saya datang untuk melihat. Ketua Q, grup Q milikmu. Siapa kau? Ketua Q kami. Tidak mengenal orang miskin sepertimu. Teman saya ada di tangannya. Apa katamu? Ketua kami adalah penculik. Keluar sekarang. Q Xiao Cheng berhenti di situ. Shu Bukun, apa kau mencari mati? Bicara. Di mana Gu Tingman? Mengapa aku harus memberitahumu? Kau mau bicara atau tidak? Aku tidak akan bicara. Kau mau bicara atau tidak? Aku tidak akan bicara. Shu Bukun, apa kau serius? Apa aku terlihat sedang bercanda? Aku akan bicara. Gu Tingman. Gu Tingman. Dibawa kepadaku oleh keluarga Gu. Keluarga Gu bangkrut. Aku sudah di rumah. Aku bahkan tidak menyentuhnya. Aku dipukul pingsan oleh pria berpakaian hitam. Saat aku terbangun, aku hanya menemukan ini. KTT Sindikat Naga. Enyahlah. Shu Bukun aku. Apa yang kulakukan hingga pantas menerima ini? Bukankah ini hanya penindasan? Terima kasih banyak kepada Tabib Agung Bai kali ini. Bukun ada di sini. Sempurna. Kemarilah cicipilah teh yang dibawakan oleh Tabib Agung Bai. The film Tuan was Shuo ada di sini. translated Tabib and Agung Bai tidak perlu narrated by memanggil saya guru. Media. Panggil saja nama saya mulai sekarang. Mari duduk. Ketua Zhang, saya punya permintaan. Ada apa, bicaralah dengan bebas. Seorang teman saya diculik oleh orang misterius. Saat orang misterius ini pergi, mereka meninggalkan formulir pendaftaran untuk KTT Sindikat Naga. Apakah Anda sudah menelepon polisi? Tidak. Saya rasa mereka mengincar saya. Lagi pula di lingkaran saya, hanya saya yang memiliki koneksi ke KTT Sindikat Naga. Saya ingin menangani ini, selesaikan masalah ini. Bukun, tenangkan pikiranmu. Karena target mereka adalah Anda. Saya yakin teman Anda seharusnya aman untuk saat ini. Saya akan segera mengeluarkan perintah untuk seluruh sindikat naga agar membantu penyelidikan. Kalau begitu saya berterima kasih Sekte Zhang. Anda menyelamatkan hidup saya. Ini bukan apa-apa. Karena Tuan Shuo ada di sini. Hari ini saya yang traktir. Mari kita pergi ke restoran Shanghai dan makan bersama. Ya. Ayo. Ini Multai berusia 30 tahun. Tuan Shuo, saya bersulang untuk Anda. Tetua Bai tidak perlu formalitas seperti itu.
Saya berharap di masa depan, dalam hal pengobatan, Anda bisa memberikan saya bimbingan. Saya tidak tahu apa-apa tentang pengobatan. Saya hanya tahu seni membunuh. Sebaliknya, bukankah itu hanya penyembuhan? Bukan Anda terlalu rendah hati. Ayo izinkan saya bersulang untuk Anda lagi. Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya. Sama sekali tidak. Itu hanya usaha kecil. Luar biasa. Tuan Shu, saya bertanya-tanya, bagaimana Anda mengetahui tentang teman Anda yang diculik? Sejujurnya, teman ini adalah putri sulung keluarga Gu Tingman. Karena defisit keuangan keluarga Gu, mereka menukarnya ke keluarga Kill. Dia diculik dari Qiu Xiaocheng. Formulir pendaftaran yang saya miliki juga diberikan kepada saya oleh Qiu Xiaocheng. Keluarga Qiu adalah yang nomor 1 di Shanghai. Berjasa Qiu. Tepat sekali. Saya mendengar bahwa berjasa Qiu memiliki defisit 10 miliar. Bagaimana mungkin dia terlibat dalam perdagangan dengan keluarga Gu? Masuk. Zhu Bukun. Saya dengar, Tabib Agung Wagu Bai CNN dan Ketua Sindikat Naga Xiang Kunpeng. Kami di sini hari ini untuk mengundang tamu terhormat kami. Mari kita temui dia dan periksakan cederanya. Mengingat status dan prestis Anda, Tabib Agung Bai pasti merasa terhormat untuk mengobati Anda. Ayo pergi. Mengapa saya bertemu denganmu di mana-mana? Saya baru saja akan mengatakan hal yang sama. Urusan apa yang kalian berdua miliki di sini? Jangan tidak sopan kepada Tuan Shu. Dia adalah tamu paling terhormat kita. Apa? Zhu Bukun sebenarnya tamu terhormat dari mereka berdua. Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi dengan Zhu Bukun? Saya tidak punya keinginan untuk menjawab pertanyaan Anda. Sebaliknya, kalianlah yang mengganggu kami. Saya Yue Lingyun dari keluarga Yu Jingcheng. Saya datang ke sini secara khusus, mendengar bahwa Tabib Agung Bai dan sekte yang ada di sini. Saya datang untuk memberikan penghormatan dan meminta resep dari Tabib Agung Bai untuk mengobati cedera bahu. Tidak tertarik, tidak ada waktu. Apakah kau tahu siapa atasan saya? Saya tidak peduli siapa dia. Menyinggung Tuan Shu berarti menyinggung saya Bai Qian-en. Bukankah dia hanya sampah dari keluarga Zhu itu, penjaga penjara rendahan dari penjara naga? Anak bodoh. Anda tidak diterima di sini. Seseorang tunjukkan jalan keluar untuk mereka. Shen ini bukan tempatmu untuk berbicara. Sekte Jiang Tabib Agung Bai. Mohon maafkan kekasaran saya sebelumnya. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Zhu Bukun. Kita pernah memiliki beberapa keluhan dan kesalahpahaman di masa lalu. Saya ingin menyampaikan permintaan maaf saya, Nona Anda. Saya bisa menyelamatkan Anda, tapi itu bergantung pada keputusan Tuan Shu. Baiklah, saya biasanya senang membantu orang lain. Tetua Bai, biarkan saya mengajarimu teknik lain. Zhu Bukun, apa yang telah kau lakukan kepada atasan saya? Tuan Shu benar-benar memiliki sentuhan ajaib. Saya bahkan tidak The melihatnya film dengan was jelas. translated Dan and penyakitnya sudah narrated sembuh. by M Media. Bagaimana perasaan Anda sekarang, Nona? Ini benar-benar tidak sakit lagi. Tetua Bai, saya sarankan Anda berlatih beberapa seni tenaga dalam. Itu akan sangat bermanfaat untuk praktik penyembuhan Anda. Saya telah belajar banyak. Zhu Bukun, seni apa yang kau latih? Hanya pengondisian dasar. Tidak ada yang istimewa. Sekte Jiang Tabib Agung Bai. Saya akan pamit. Dia menyembuhkan penyakit itu dan bahkan tidak mendapatkan ucapan terima kasih. Tuan Shu, jangan dimasukkan ke dalam hati. Mari kita lanjutkan. Nona ini aneh. Zhu Bukun benar-benar tampak sebagai tamu terhormat dari mereka berdua. Bagaimana dia bisa pantas mendapatkan itu? Atasan saya adalah orang yang berstatus tinggi. Mengapa dia harus begitu tunduk padanya? Lupakan saja. Mengingat dia menyembuhkan cedera bahu saya akan menyelesaikan masalah ini dengannya nanti. Halo Ayah, Apakah Anda masih berhubungan dengan Shu Bukun itu? saya sudah memutuskan pertunangan kita. Itu bagus. Jangan berurusan lagi dengannya. Berita telah datang dari Jinchem. Sebuah organisasi pembunuh telah mengirim sekelompok besar ahli untuk membunuhnya. Nona, apa yang dikatakan Tuan? Ayah berkata, sebuah organisasi pembunuh telah datang ke Zhenhai untuk membunuh Zhu Bukun. Apa?
membunuh Jo Bukun. Mengapa? Dia tidak memberi saya rinciannya. Dia menyuruh saya untuk tidak ikut campur. Pasti karena Jo Bukun terlalu banyak bicara dan menyinggung sosok yang kuat. Membawa pasukan pembunuh untuk mencabut nyawanya. Siapa kau? Apa yang sedang kau lakukan? Apakah kau sudah lupa? Kita pernah bertemu sebelumnya, Nona gue. Saya sudah mengirim kabar kepada kekasih lamamu itu. Selama dia belum mati, saya tidak akan melakukan apapun padamu. Kau menculikku hanya untuk memancingnya ke sini. Kau bisa melupakan gagasan itu. Zhuo Bukua tidak memiliki orang tua lagi. Kau adalah satu-satunya yang dia miliki sekarang. Dia pasti akan datang. Saya telah memutuskan. Saya harus menghadiri KTT Sindikat Naga untuk menyelamatkan Gu Tingman. Karena dia meninggalkan formulir ini untuk saya. Maka itu pasti untuk memancing saya ke KTT Sindikat Naga. Meskipun saya tidak tahu apa tujuannya. Tetap saja, saya tidak takut padanya. Bagus, karena kau Bukur telah memutuskan untuk bergabung dengan KTT Sindikat Naga. Saya memiliki di sini tiket langsung ke babak final. Saya telah menyimpannya untukmu. Terima kasih Tetua Zhang. Saya tidak ingin mengambil jalan pintas. Maaf, yang mana di antara kalian Tuan Shu? Saya adalah. Saya punya surat di sini untuk Anda. Tuan Shu, Anda harus membukanya. Surat ini agak aneh. Zhuo Bukun, jika kau ingin melihat Gu Tingman, kalahkan saya di final KTT Sindikat Naga. Ini gelang Tingman. Sepertinya, Anda tidak bisa menolak kesempatan untuk babak final ini sekarang. Kalau begitu Tetua Zhang, saya akan menerima tawaran Anda. Tuan Shu, amplop ini, bolehkah saya melihatnya? Surat ini berbau tanaman obat. Dan di bagian belakang amplop, ada bekas-bekasnya. Berdasarkan pengalaman saya, itu adalah residu herbal. Bukankah itu pabrik herbal terbengkalai di pinggiran kota? Saya akan menyelamatkannya sekarang. Kami akan pergi bersamamu. Tetua Zhang, saya takut memperingatkan musuh. Mari kita tetap berhubungan setiap saat. Tapi kau harus berhati-hati jika keadaan darurat muncul. Cabang Sindikat Naga Shanghai saya dan semua murid di bawah komando saya siap melayani Anda. Terima kasih Tetua Zhang. The film was translated and narrated by M Media. Bocah itu pasti sudah menerima surat saya sekarang. Dia pasti sedang mencari Anda ke seluruh dunia. Jika dia ingin menemukan Anda, dia harus memasuki KTT Sindikat Naga. Dan saya akan menghancurkannya dengan tangan saya sendiri di KTT. Jangan sakiti dia. Mengapa saya tidak boleh? Saya tidak hanya akan melukainya. Saya akan membunuhnya. Hanya saat dia mati, barulah saya bisa melangkah ke dalam cahaya. Melangkah ke dalam cahaya. Kalau begitu kau hanyalah seorang penjahat. Seseorang sepertimu bahkan tidak layak untuk disebut dalam satu tarikan napas dengan seseorang yang jujur, seperti saudara Bukun. Kakak, apa yang terjadi? Zhu Bukun ada di sini. Zhu Bukun, bagaimana dia tahu kita ada di sini? Tidak, tak boleh dia temukan aku cepat. Serang. Ya. Kulihat kau takut pada saudara Bukun, bukan? Kau tidak siap untuk bertarung. Kau hanyalah tikus god, seorang pengecut. Bos saya telah memerintahkan. Hari ini kita berdua harus menghalangi pria itu. Apa kau yakin bisa menghambat saya? Jika kau beritahu saya sekarang,
Kemana bosmu pergi? Saya mungkin akan mengampuni nyawa kalian. Siapa yang tidak tahu bahwa kau telah kehilangan semua kekuatanmu? Kau hanyalah sampan. Kami berasal dari organisasi pembunuh. Peringkat 1, teratai bayangan. Hari ini, kami di sini untuk mengambil nyawamu yang tidak berharga. Saya sibuk. Serang bersama-sama. Sombon, kalau begitu bersiaplah untuk mati. Tolong ampuni aku. Aku berjanji padamu. Aku mohon pada saudara Bukun. Dan kami tidak akan pernah mengganggumu lagi. Saya tidak takut dia mengganggu saya. Lagi pula, saya berniat untuk terus mengganggunya. Kalau begitu bunuh saja aku. Menggunakan cara-cara tercela. Untuk memancing saudara Bukun ke sini. Kau tidak tahu malu. Saya tidak tahu malu. Biar saya beritahu. Saya punya banyak saudara di tempat lain. Jika kau berani mengucapkan sepatah kata lagi, saya akan memanggil mereka semua ke sini. Lepaskan pakaianmu. Berhenti meronta. Hari ini kita berdua bersaudara. Akan memberimu akhir yang cepat. Mengantarmu ke tempat peristirahatan terakhir. Apa yang kau lihat? Guru, apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Hanya saja tenaga saya hilang. Menghadapi beberapa preman. Cukup melelahkan. Bagaimana kau tahu saya ada di sini? Guru, apakah Anda tahu bahwa di belakang leher Anda ada sebuah tanda? Tanda ini adalah jenis racun unik. Dari organisasi teratai bayangan, itu bisa menyerap dan menghilangkan kekuatan orang yang ditempelinya. Sejak organisasi mereka memasuki Huaguo, saya telah menyelidiki mereka. Baru beberapa hari terakhir ini, saya akhirnya mengungkap hubungannya. Kau. Apakah kalian yang membunuh orang tua saya? Apakah kalian pembunuh yang menghabisi kepala keluarga Gu? Saya tidak akan pernah memberitahumu. Untuk menghambat saya. Pemimpin mereka, membawa Gu Tingman bersamanya, sudah pergi sejak lama. Siapa itu? Ini saya Ruyan. Masuk. The film Saya was memberikan translated penghormatan and kepada narrated Panglima by Penjaga. M. Media. Saya mengambil ini dari Tuan Zhou. Pintu di bawah tidak terkunci. Jadi saya langsung naik. Ada apa? Benar. Saya membawakan ini untuk Anda. Ini adalah pusaka keluarga Li. Mungkin ini akan berguna bagi Anda. Ini sebuah harta karun. Bagi saya ini tampak tidak lebih dari renting busuk. Tidak. Yuan Dao. Matamu menipumu. Ini adalah kayu roh tebing. Ini adalah obat roh tertinggi. Untuk para praktisi. Apakah Anda tahu? Terima kasih Nona Ruyan. Dengan obat roh ini, dalam beberapa hari, saya akan pulih sepenuhnya. Saya baru ingat sekarang. Kayu roh tebing. Ini adalah harta karun tertinggi. Bagi seorang seniman bela diri untuk mencapai puncak kekuatan. Mengingat kondisi guru. Dengan kondisi fisik guru. Setelah menyerapnya sepenuhnya. Beliau pasti akan mampu mematahkan kutukan tanda teratai bayangan. Saya tahu Anda berniat menghadiri KTT Sindikat Naga. Jadi, saya membawakan harta ini untuk Anda. Saya tidak menyangka ini akan sangat membantu. Nona Ruyan, menyingkirlah sebentar. Guru, saya akan membantu Anda. Bukun.
Tetua sang besok saya harus berangkat ke Jingcheng. Saya datang hari ini khusus untuk berpamitan. Bagus, itu sangat luar biasa. Saya juga akan berada di sana. Apakah kau sudah benar-benar siap? Saya siap. Tidak peduli siapa lawannya. Saya akan memberikan segalanya. Ini berkasnya. Tentang lawan terakhirmu. Saya diterang musuh di bayang-bayang selama kompetisi. Kecuali jika benar-benar diperlukan. Saya tidak bisa ikut campur. Maka kali ini, saya harus menghadapinya dengan benar. Lagi pula selama perjalanannya menuju babak final, para ahli di mana-mana telah tewas secara misterius. The film was translated Saya and pergi memeriksa narrated tubuh by seorang M ahli Media. di kota tetangga. Mengenai penyebab kematiannya, saya tidak tahu. Saya belum pernah melihat kematian seperti itu. Tetua Bai berhenti membuat saya penasaran. Beritahu saya detailnya. Saya memeriksa setiap jenazah, tidak ada satupun luka. Mereka semua terkuras habis dan tewas dengan cara yang aneh. Ya, saya mengerti. Saya akan kembali sekarang dan bersiap untuk keberangkatan besok ke Jingcheng. Sampai jumpa di Jingcheng. Saya harus melakukan perjalanan jauh selama beberapa hari untuk membunuh Shu Gukon. Tidak. Kau tidak boleh membunuhnya. Kemarilah ambil ini. Tidurlah. Tenang saja, saya tidak akan membunuhmu. Membunuhmu hanya akan mengotori tangan saya. Begitu kau meminum obat ini, kau akan tidur selama 3 hari 3 malam. Saya akan pergi ke kompetisi, dan tidak akan ada orang yang menjagamu. Nona cantik. Saya adalah Bayan Tuan Muda Keluarga Bai dari Jingcheng. Bayan Tuan Muda Keluarga Bai. Saya ingin mengundang Anda untuk makan malam bersama saya. Berikan saya kehormatan itu. Keluarga Bai. Keluarga Bai punya sampah sepertimu. Apakah pantas kau berbicara? Jika kau tahu apa yang baik untuk dirimu, kau akan menyerahkan wanita itu kepada saya. Bukun. Janganlah kita memancing masalah. Keluarga Bai dari Jingcheng ini adalah klan tingkat atas di Waguo. Kau bahkan memiliki lebih sedikit akal daripada seorang wanita. Sekarang setelah kau tahu siapa saya, mengapa kau belum berlutut? Seharusnya kaulah yang berlutut. Mulutmu besar sekali. Hari ini, bahkan tanpa menggunakan nama keluarga Bai, saya bisa menghancurkan semut sepertimu dengan mudah. Halo, ayah angkat. Ini saya Bayan. Saya dengar baru-baru ini, cedera Anda sudah sembuh total. Saya terlalu sibuk untuk mengunjungi Anda. Apel, kau sudah berada di Jingcheng. Bagus. Anakmu telah dirundung. Anda harus membela saya. Ya, tepat di Hotel Jingcheng. Bersiaplah untuk mati. Hotel Jingcheng. 5 menit. Bukun. Mari kita pergi saja. Tidak perlu. Paman, mengapa Anda ada di sini? Bagaimana keluarga Bai bisa melahirkan anak yang tidak berbakti sepertimu? Sebagai pewaris keluarga Bai, kau tidak memikirkan bagaimana berkontribusi pada keluarga Bai, melainkan pergi keluar, membuat masalah, dan bertindak sembrono, menggunakan panji keluarga Bai The film was untuk merundung orang lain. translated and Saya yang narrated dirundung. by M Media. Mengapa Anda memukul saya? Siapa yang merundungmu? Tetua Bai. Apakah itu keponakanmu? Tuan Shu. Saya mohon maaf atas kurangnya disiplin keluarga Bai. Bocah ini telah tumbuh menjadi sombong selama bertahun-tahun. Dia telah menyinggung Anda. Saya minta maaf tulus. Baiklah, Paman. Saya mengerti sekarang. Anda sengaja mencoba menjatuhkan saya, bukan? Keponakan Anda sendiri dirundung. Dan Anda malah memihak orang miskin yang tidak dikenal, membungkuk dan menjilat padanya. Keluarga Bai kita tidak membutuhkan seseorang seperti Anda yang memunggungi kerabat sendiri. Bocah, meski aku habiskan bertahun-tahun mempraktikkan pengobatan di luar negeri dan jauh dari keluarga Bai, bahkan ayahmu tidak akan berani berbicara kepada saya seperti itu. Baiklah, ayah saya tidak penting. Tapi saya telah memanggil ayah angkat saya. Kalian semua tunggu saja. Saat ayah angkat saya tiba, kita akan lihat bagaimana dia berurusan dengan Anda. Ayah angkat.
Ayah angkat. Saya baru saja dirundung oleh orang miskin dari luar kota. Ayah baptis saya adalah ketua sekte Sindikat Naga, membuat seluruh Hua Guo bergetar. Seorang pria yang langkah kakinya. Apakah kau takut sekarang? Jika kau takut berlutut dan minta maaf, Tetua Xiang, bagaimana menurut Anda? Anda tidak perlu bicara sepatah kata pun lagi. Saya sudah mencapai kesimpulan saya sendiri. Berlutut. Apakah kau mendengarnya? Ayah baptis saya menyuruhmu berlutut. Kau anak durhaka. Bayan. Saya menjadikanmu anak baptis saya, bukan agar kau bisa menggunakan nama saya untuk membuat masalah di mana-mana. Lagi pula pria di hadapanmu ini adalah orang yang saya rekomendasikan secara pribadi untuk final KTT Sindikat Naga. Kehadirannya sangat penting bagi masa depan Sindikat Naga. Jangan terlalu buta dengan situasi ini. Anda terlalu baik, Tetua Xiang. Karena kita semua saling mengenal. Biarkan Tuan Bai memberikan permintaan maaf yang pantas. Maka kita bisa menganggap masalah ini selesai. Tuan Shua, Anda benar-benar memiliki pandangan yang luas. Bayan segera minta maaf. Baiklah. Menurut saya kalian berdua benar-benar orang tua pikun yang bodoh menyuruh saya meminta maaf. Mustahil. Kaiju. Tunggu saja pembalasanku. Hari ini adalah Grand Final dari KTT Sindikat Naga saya. Terima kasih semua telah datang. Silakan duduk dan nikmati pertarungan pamungkas antara kedua kontestan ini. Itu Zhou Bukun. Tetua Xiang benar-benar merekomendasikannya. Bahkan biarkan dia masuk KTT Sindikat Naga. Mungkinkah Zhou Bukun ini benar-benar memiliki bakat yang luar biasa? Zhou Bukun telah tiba. Itu pria Ana dari upacara inisiasi. Ahli misterius ini memiliki asal-usul yang tidak diketahui. Saya dengar nama sandinya adalah pria misterius. Sepertinya dia tidak sederhana. Di mana kau menyembunyikan Gu Tingman? Jika kau ingin tahu, kalahkan aku dulu. Kau tikus got. Kau punya nyali yang cukup besar. Final KTT Sindikat Naga. Kau benar-benar berani datang. Kematian-kematian aneh itu. Itu perbuatanmu bukan? Kau punya koneksi untuk langsung ke final. Saya hanya harus bekerja sedikit lebih keras untuk memastikan bahwa lawan saya di final. Pastilah kau. Sepertinya mereka ingin saling mengintimidasi. Dengan kehadiran mereka saja, itu adalah taktik psikologis. Apakah kau begitu tidak percaya diri? Dengan seni bela dirimu sendiri, saya akan membiarkanmu melangkah lebih dulu. Kau duluan. Kau sampah yang menggunakan jalur belakang. Berani bersikap sombong lagi. Mari kita mulai. Tidak. Teknik pria itu identik dengan milik saya. Apa yang terjadi? Tuan Shu. Bukun. Bukun. Tingman. Tingman, bangunlah. Tingman. Tingman. Tingman, ada apa? Tingman, bangun, Tingman.
The film was translated and narrated by M Media. Nona Gu hanya pingsan sementara. Jangan khawatir, serahkan dia pada saya. Ketua Zhang. Saya sudah tahu identitas dari orang misterius. Dia adalah di atas panggung itu. Teman latih tanding saya sejak kecil. Dan juga, kepala keamanan ayah angkat saya. Dia memiliki identitas khusus lainnya. Dia adalah pemimpin organisasi pembunuh luar negeri. Teratai bayangan. Tidak heran. Dia selalu menutupi wajahnya. Dia adalah bawahan ayah angkatmu. Dan juga seorang pemimpin teratai bayangan. Dengan 2 lapisan identitas itu. Tidak heran. Tak ada info nyata ditemukan. Benar. Sejak saya meninggalkan penjara naga, saya telah menyelidiki 20 tahun yang lalu penyebab kematian orang tua saya. Sekarang semua bukti mengarah pada teratai bayangan dan ayah angkat saya. Saya akan mencarinya sekarang dan menuntut kebenaran. Pergilah kalau begitu. Hati-hati. Oke. Bukan kau sudah kembali. Kau pergi tanpa sepatah kata pun. Dan sekarang kau tiba-tiba muncul kembali. Itu membuat saya, ayahmu sangat khawatir. Ayah. Saya ingin tahu kebenaran tentang kematian orang tua saya 20 tahun yang lalu. Kau meninggalkan penjara naga, khusus untuk mengungkap ini bukan? Apel, apakah kau tidak bisa menemukannya? Saya menemukannya. Saya datang kepadamu hanya untuk memastikannya sekali lagi. Dan apa yang ingin kau konfirmasi? Identitas dalangnya. Apakah kau sekarang mencurigai pria yang membesarkanmu selama 20 tahun? Apakah itu dia? Dialah yang kau kirim untuk menghentikan saya, bukan? Dia sudah mati sekarang. Dia memiliki tanda teratai di punggungnya. Anda pasti tahu itu. Pelaku sebenarnya sudah jelas. Organisasi teratai bayangan. Menggunakan teratai sebagai totemnya. Teratai bayangan. Apakah saya bahkan menyebut teratai bayangan? Namun kau mengaku tidak tahu. Ayah, Anda adalah pemimpin agung teratai bayangan, bukan? 20 tahun. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya tidak akan mampu menyembunyikannya lebih lama lagi. Anda benar. Saya adalah kepala teratai bayangan. Organisasi kami langsung bertanggung jawab ke atasan. Kami hanya menjalankan perintah mereka. Lalu, apakah pembunuhan ayah saya juga salah satu misimu? Saya hanya mengikuti perintah. Namun orang yang menyebabkan kematian ibumu bukanlah saya. Itu adalah kau. Ibu, apa yang terjadi pada ayah? Ayahmu hanya sedang tidur. Ayo, ibu akan membawamu ke suatu tempat. Saat itu di usia 5 tahun, kau menyelinap keluar. Dan secara tidak sengaja, menjatuhkan lilin. Saat ibumu menyadarinya, tidak ada jalan untuk melarikan diri. Sayalah yang menyelamatkanmu. Membawamu ke penjara naga, dan membesarkanmu selama 20 tahun. Mustahil. Benar-benar mustahil. Anda membunuh orang tua saya. Anda membunuh mereka. Jika kau ingat kematian ayahmu, kau pasti juga ingat kebakaran di rumahmu. Jika saya ingin membunuh ibumu, saya tidak perlu memulai kebakaran. Lalu bagaimana dengan kematian Gu Weihai? Kau pikir saya tidak tahu kau pergi untuk menyelidiki ini? Gu Weihai adalah satu-satunya orang di dunia selain saya yang mengetahui kebenarannya. Jika kau menyelidikinya, kau pasti akan menemukannya. Saya tidak ingin kau merasa bersalah atas kematian ibumu. Lalu mengapa Anda memberitahu saya sekarang? Saya akan membayar harga atas tindakan saya. Masalah ini bermula dari saya. Karena tidak bisa disembunyikan lagi. Sudah sepantasnya saya memberitahumu kebenarannya sendiri.
Kemarilah. Akhiri ini untuk saya. Menjadi ayah bagi pria yang membunuh ayahmu, pasti terasa pahit bukan? Saya telah mewariskan semua yang saya tahu kepadamu. Saya tidak pernah mengecewakanmu. Bukan. Token raja ini. Mulai saat ini. Sepenuhnya milikmu. Saya berharap bahwa semua kebencian ini berakhir di sini. Bukan. Kau adalah masa depan Hua Guo. Arwah orang tuamu akan tenang. Kau tidak layak menyebut mereka. Demi hubungan ayah anak selama 20 tahun kita. Saya tidak akan membunuhmu. Saya akan melucuti semua kekuatanmu. Tetaplah di kedalaman penjara naga. Dan habiskan sisa hidupmu di sana. Menghabiskan. Dewa senjata, apakah ini tempatnya? Kalau begitu saya pergi. Ini harus diselesaikan malam ini. Segeralah. Setelah selesai, Tuan Bai akan mengatur agar kau dikirim ke luar negeri. Pembayaran terakhir akan diberikan tunai untuk kau bawa. Tetua Sang Tetua Bai, mengapa repot-repot datang ke sini sendiri? Kau sekarang adalah Tuan Muda Sindikat Naga saya. Bagaimana mungkin saya tidak datang menyambutmu? Saya tidak layak. Jangan menolak saya. Mulai sekarang pilar Hua Guo ada di tanganmu. Saya akhirnya bisa menikmati masa tua saya. Tuan Shuo, mari kita masuk ke mobil. Saya sudah memesan restoran lain. Baiklah. Kau yang menyetir. Tetua Zhang, Tetua Shang, apa yang terjadi padamu? Tetua Bai, saya telah menyegel meridian jantungnya. Bawa dia ke rumah sakit segera. Cepat. Angkat tangan. Siapa yang mengirimmu? Saya hanyalah pembunuh bayaran. Saya tidak akan memberitahumu siapa pemberi kerjanya. Kau seharusnya membunuh saya. The film Tapi was kau malah membunuh translated orang lain. and narrated by Misi M gagal. Media. Saya tidak punya komentar soal itu. Kau akan punya banyak hal untuk dikatakan. Berapa dia membayarmu? Saya akan membayar 2 kali lipat. Saya datang untuk membunuhmu. Dan kau menawarkan perlindungan. Keluarga Bai dari Jingcheng, Baiyan. Dia menjanjikan saya 1 miliar yuan. Dia sudah membayar saya 50 juta yuan. Ini 2 miliar yuan. Saya memegang janji saya. Dan kau bilang, kau akan melindungi saya. Apakah kau tahu siapa yang kau bunuh? Itu adalah Sang Kunpeng, ketua sindikat naga. Pergi ke dermaga. Saya akan mengantarmu ke sana. Baik. Jika kau tertangkap oleh sindikat naga, itu di luar kendali saya. Pembunuhnya sudah mati. Ini senjatanya. Jadi pembunuhnya adalah... Pertama, kita pergi ke keluarga Bai. Untuk apa saya membayarmu?
Berapa kali harus saya katakan? Ketuk pintu sebelum masuk. Ketuk pintu, ketuk pintu. Kau anak durhaka. Apakah saya perlu mengetuk untuk masuk ke rumah sendiri? Bagaimana keluarga bayi bisa menghasilkan aib seperti ini? Apakah kau tahu bencana macam apa yang telah kau timbulkan? Kau menyewa pembunuh untuk membunuh saya. Tapi kau malah membunuh ayah baptismu sendiri. Ketua Sindikat Naga. Bahkan keluarga Bai Jingcheng tidak bisa melindungimu sekarang. Bukan saya. Saya tidak melakukannya. Benar-benar bukan saya. Tolong saya. Kau masih berani membantah. Polisi telah menyelidiki. Buktinya tak terbantahkan. Namun kau masih menolak untuk mengakuinya. Itu dia. Itu semua idenya. Paman. Saya hanya ingin membunuhnya. Saya tidak pernah berniat membunuh ayah baptis saya. Saya sebagai raja, dengan ini menghukummu atas pembunuhan ketua Sindikat Naga. Bawa dia ke Sindikat Naga untuk menghadapi pengadilan. Saya tidak mudah ditakuti anak muda. Raja. Surat perintah penangkapan telah dikeluarkan. Pembunuhan ketua Sekte Sheng. Itu sepenuhnya keputusan Anda. Panglima penjaga Chu Yuandao. Dia. Apakah kau bermain sungguhan? Kapan saya pernah bermain-main? Yuandao. Bawa dia pergi. Ya. Saya dengar Chu Yuandao telah menangkap Tuan Bai Yan dari keluarga Bai. Dia akan diadili di Sindikat Naga hari ini. Panglima benar-benar tak terkalahkan. Si pembawa sial Zhou Bukun membawa malapetaka dan menyebabkan kematian Ketua Xiang. Panjang umur, dia pun muncul. Zhou Bukun, bagaimana mungkin itu kau? Masalah ini bermula dari saya. Mengapa bukan saya? Saya meremehkanmu. Semua orang tahu itu adalah jasa Dewa Perang Chu. Kau hanyalah seekor anjing. Apakah kau di sini untuk mengklaim pujian juga? 7 bintang Dewa Perang telah tiba. Raja. Kasus Bai Yan ditutup hari ini. Murid-murid saya akan mengawalnya untuk Anda. Untuk disekap di penjara naga. Bagus. Ya. Fang Shikai, Chen Tiandao, tunjukkan token Sindikat Naga dan token Raja. Feng Shixie orang terkaya di dunia. Yang itu adalah pemimpin dunia bawah Waguo. Chen Tiandao. The film was translated and Kami dengan narrated hormat by menyambut M. Raja Lee. orang. Saya Zhou Bukun telah menyatukan penjara naga dan Sindikat Naga. Saya pasti akan memimpin Huagu menuju puncak dunia. Zhou Bukun telah melakukan eksekusi tanpa izin. Dikhawatirkan dia menyimpan niat makar. Dia telah membuat kepala naga murka. Sekarang penjaga naga dan olah naga telah bersatu untuk datang dan menangkapmu. Jangan melawan. Sepertinya saya harus berkunjung ke Aula Naga dan Penjaga Naga.